Kita beranjak ke acara selanjutnya yaitu pemberian materi oleh Dr. Gigi Muhammad Aminullah Majedi dengan topik kegawat daruratan di bidang kedokteran gigi sesuai protokol new normal. Selanjutnya akan diambil alih oleh moderator kepada saudari Diva Ayu Fahriani. Dipersilahkan. Baik, terima kasih Hapli. Kemudian acara kita lanjutkan dengan pemaparan materi kedua bertema kegawat daruratan di bidang kedokteran gigi sesuai protokol new normal yang akan disampaikan oleh Dr. Gigi Muhammad Aminullah Majedi. Selamat pagi, Dokter. Terima kasih, Dokter, telah menyempatkan waktu untuk dapat berhadir pada hari ini. Sebelumnya, saya izin untuk membacakan CV dari Dr. Majedi terlebih dahulu. Silakan. Dr. Muhammad Aminullah Majedi lahir di Banjarbaru pada 18 Desember 1990. Beliau menempuh pendidikan dokter gigi di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta pada tahun 2009 dan lulus sebagai dokter gigi pada tahun 2016. Lalu riwayat pekerjaan beliau adalah seorang dosen di Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Lambung Mangkurat dari tahun 2016 dan saat ini beliau menjabat sebagai Kepala Departemen Bedah Mulut dan Maksilofasial FKG WLM. Baiklah, langsung saja kita memasuki acara pemberian materi kedua mengenai kegawat daruratan di bidang kedokteran gigi sesuai protokol new normal. Kami persilakan kepada Dr. Majedi untuk menyampaikan materi kedua. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Moderator. Terima kasih kepada moderator. Akan kita lanjutkan ya dari saya. Sebenarnya ini tidak berbeda jauh dengan saya mengajar atau kuliah gitu ya. Sebentar ya. Mohon maaf, saya ada di dua room yang berbeda ya. Jadi saya harus menjawab respon dari room saya yang satunya. Oke, terima kasih. Selanjutnya, next, moderator. Oke, ini profil saya. Next, lanjut aja. Lanjut, silakan. Oh ya, ini alamat saya. Kebetulan rumah dan praktek saya bersamaan atau satu alamat, tinggal beda ruang saja. Seperti itu. Saya sekarang diberikan amanah untuk sebelumnya Dokter Dewi masih ada ya? Udah live. Izin menjawab sudah live, Dok. Oh ya, saya lupa minta izin soalnya. Dipercaya sekarang diamanahkan gitu ya, bukan memimpin untuk bedah mulut dan maksilofasial. Jadi nanti kalau kalian ada keinginan untuk membuat skripsi atau apapun berupa case report atau pertanyaan-pertanyaan yang berhubungan dengan bedah mulut dan maksilofasial, silahkan nanti diajukan ke saya. Boleh langsung datang ke rumah ataupun praktek, karena sekarang kampus kan lagi stay at home ya, artinya work from home. Next, selanjutnya. Saya juga seorang aktivis dahulunya, sama seperti kalian ini. Saya dulu namanya di situ adalah Himakagi, jadi Himpunan Mahasiswa Kedokteran Gigi, itu di bawah BEM juga.
semenjak tahun kedua sampai tahun ketiga sepertinya saya sudah mulai berkecimpung. Tahun keempat saya mengundurkan diri karena lebih ingin fokus ke skripsi gitu ya, agar tidak terganggu skripsi saya. Cuma di tahun ketiga dan tahun keempat ternyata saya mengambil itu sebagai pekerjaan sebagai dental assistant atau asistennya dokter gigi di sebuah klinik besar di Yogyakarta. Bukan untuk mencari uang, tapi hanya untuk mencari pengalaman. Bahkan uang tersebut ya tidak hanya 3 kali lipat lah dari uang transport saya bolak-balik gitu ya. Jadi bisa dibayangkan tidak ada mencari komersil sedikit pun. Hanya karena untuk mencari ilmu lebih. Karena saya rasa di pendidikan S1 itu sangatlah tidak cukup ilmunya yang diberikan oleh dosen-dosen semua, karena hanya berupa teoritis semua. Bahkan skill pun ya tidak berhadapan dengan pasien langsung gitu ya, seperti itu. Jadi waktu itu saat ada requirement dari sebuah klinik tersebut, saya menerimanya gitu ya. Seperti itu. Ini salah satu cendekiawan atau ilmuwan favorit saya juga selain Bapak Ibnu Sina gitu ya, bukan wali kota gitu ya. Ini dari fisika. Seperti ini, beliau berkata, belajar dari kemarin dan hiduplah untuk sekarang gitu ya. Artinya apa? Artinya sekarang kalian belajar untuk menjadi seorang aktivis yang baik, seorang kelak seharusnya gitu ya menjadi dokter gigi yang baik, dimulai dari sekarang. Hasil yang besok adalah ikhtiar dari hari ini. Oke, lanjut silakan. Oke. Nah, ini saya buat slide-nya itu hari kapan ya? Siapa ya yang saya kirimin slide ya? 3 hari gitu ya. Itu di angka 175 jiwa tentang, ini kita bicara tentang case-nya tentang COVID ya, tentang coronavirus disease. 175.000. Hari ini tadi barusan saya cek itu update 10 jam yang terakhir sudah di angka 184.000 untuk satu Indonesia. Yang sisi kiri adalah peta Indonesia, menggambarkan Indonesia. Sudah 184 jiwa yang terkena. Sembuhnya saya cek dulu, saya takut kalau masalah data nanti salah. Sembuhnya itu sekitar 134.000, artinya alhamdulillah ada kenaikan. Tapi angka kematian di Indonesia juga semakin tinggi, 7.832 jiwa. Itu hanya selang beberapa hari saja gitu ya, dan update-annya adalah 10 jam terakhir. Berarti tadi malam ya. Dan kasus yang ada di Kalimantan Selatan, bukan cuma Banjarmasin ya, Kalimantan Selatan. Jadi bagi kalian yang domisilinya ada di Kalimantan Selatan, cukup tinggi ini ternyata Kalimantan Selatan. Kalimantan Selatan ini penyumbang 6 terbesar se-Indonesia. Dulu sempat ke-4, tapi alhamdulillah semakin turun gitu ya. Tidak paham apakah Kalimantan Selatan yang tidak ada penambahan atau provinsi lain yang menambahnya terlalu signifikan. Saya juga kurang paham gitu ya. Sembuhnya di Kalimantan Selatan ada 6.633 dan angka kematiannya ternyata cukup tinggi, 363. Berarti kalau kita lihat dari kasus angka kematian itu sekitar 4% orang yang terkena COVID virus di Indonesia itu tidak terselamatkan. Seperti itu ya. Saya nyebutnya para aktivis aja ya, bukan adik-adik ya, karena bukan sedang kuliah ya, karena saya sedang ditugaskan menjadi seorang speaker atau pembicara.
Oke, bagaimana mereka menyebarnya? Jadi seperti ini mereka menyebar. Ternyata fungsi dari masker ini cukup signifikan. Coba bisa kalian bayangkan seandainya seseorang atau individu tadi tidak pakai masker, maka saat dia batuk itu sudah memercikkan virus sebesar 1 meter, gitu ya, 1 meter. Lebih-lebih lagi apabila dia bersin sampai 6 meter. Bisa dibayangkan 6 meter itu radius ya, artinya tidak secara garis lurus tapi secara radial. Tapi berita baiknya adalah mereka tidak bisa bergerak sedikit pun. Artinya di sini ada V0, artinya kecepatannya 0. Dia cuma disalurkan dari tekanan yang berasal dari kita sendiri. Artinya terkontrol ya. Artinya kalau kita pengen batuk, usahakan jangan sampai di depan orang banyak, jangan sampai menyemburkan di muka orang banyak seperti itu ya. Dan jangan sampai dilihat-lihat dulu orang ini pakai masker atau enggak. Itu kesadaran dari setiap individu yang diperlukan. Seperti itu ya. Mohon maaf saya salah batuk, itu 1,5 meter bukan 1 meter ya. Oke, lanjut ya. Next, oke. Ini adalah jadi WHO, lebih khusus lagi adalah PDGI, Persatuan Dokter Gigi Indonesia. Itu mereka membagikan menjadi 4 buah resiko yang dialami oleh dokter gigi gitu ya. Ada resiko rendah, resiko sedang, tinggi, dan sangat tinggi. Ini berdasarkan apa? Berdasarkan tingkat terciptanya aerosol yang dihasilkan pada saat perawatan dokter gigi. Apabila kita cuma konsultasi biasa, terus pasien mengeluhkan adanya penyakit-penyakit dan dia cuma cuma konsultasi saja, itu resikonya rendah. Tapi pada resiko sedang ini lebih meningkat lagi. Contohnya adalah aplikasi Floret. Mungkin ada yang sudah belajar kuliah, mungkin ada juga yang belum gitu ya. Berarti kalau misalkan dia sudah melakukan aplikasi Floret, dia sudah membuka sebuah rongga mulut dari pasien tadi, gitu ya. Sebuah rongga mulut. Artinya apa? Sentrum atau terciptanya penyebaran COVID itu adalah melalui sistem pernapasan. Artinya seseorang apabila sudah membuka mulut dan seseorang tadi, dokternya tadi tidak menggunakan masker, maka akan beresiko untuk terkenanya COVID seperti itu ya. Ortodontis bagi kalian yang menggunakan kawat gigi itu hati-hati karena juga dipercaya bisa melakukan penyebaran tercipta di sedang sininya di kategori sedang. Yang perlu diperhatikan adalah mungkin kalian sebagai pasien, tapi perlu juga ditelaah lebih lanjut lagi apakah kalian pasien pertama dari dokter tersebut. Itu yang pertama. Apabila sudah pasien menjadi pasien kedua atau bahkan terakhir, bisa dibayangkan sumbangsihnya seperti apa gitu ya apabila sterilisasi ruangan atau sterilisasi dokter tersebut tidak benar. Bisa dibayangkan seperti itu kalau kalian jadi pasien. Lanjut lagi ke resiko tinggi. Resiko tinggi ini berarti dia sudah mulai meningkat nih terciptanya aerosol. Apa contohnya? Scaling. Scaling itu membersihkan karang gigi seperti itu ya.
bersihkan karang gigi, ada yang secara manual, ada yang secara mesin. Pada yang tinggi ini, itu secara manual, artinya sebenarnya tidak menghasilkan air yang terlalu banyak. Seperti itu. Kuretase, mungkin saya pahami ada yang belum belajar gitu ya, karena pada tahun 1 dan 2 atau bahkan ada yang tahun ketiga gitu ya. Terus yang selanjutnya adalah resiko tinggi. Semua perawatan-perawatan tadi yang apa namanya yang tidak saya sebutkan sebelumnya akan meningkat di resiko yang sangat tinggi ini. Berdasarkan apa? Berdasarkan tingkat aerosol yang dihasilkan. Silahkan lanjut. Oke. Bagaimana pakaian kita sebagai dokter gigi? Calon gitu ya, calon dokter gigi kalian. Yang pertama adalah dalam sebuah praktek kedokteran gigi, asisten dalam sebuah klinik tadi ada yang menggunakan asisten di dalam ruang tunggu atau sebagai penerima pasien saat pendaftaran. Itu ternyata sudah diwajibkan untuk menggunakan alat pelindung diri level 1. Dulunya asisten ini dia tidak menggunakan alat pelindung diri, hanya baju biasa gitu ya. Baju biasa mungkin yang muslimah bisa menggunakan kerudung atau jilbab gitu ya, dan baju yang tertutup sudah cukup itu. Tapi sekarang ternyata tidak bisa. Harus menggunakan APD juga, tapi hanya level 1. Jadi pada zaman sekarang APD itu dibagi menjadi 3 level. Semakin tinggi angkanya, semakin ketat proteknya. Seperti itu. Terus petugas kebersihan harus lebih aware lagi terhadap ini. Dia diwajibkan ternyata harus level 2. Karena apa? Karena dia yang tugasnya membersihkan semua kotoran-kotoran yang dihasilkan. Baik itu yang ada di lantai, baik itu yang ada di dinding, misalkan seperti itu ya, baik itu yang ada di gagang pintu atau handle pintu, seperti itu ya. Mungkin ada yang batuk sambil nyentuh gagang pintu, nah itu. Lalu ada asisten dokter gigi yang ada di ruangan. Itu harus menggunakan level 3 dan itu sama levelingnya terhadap dokter gigi. Karena dia tugasnya adalah sama dokter gigi. Berhadapan langsung sama dokter gigi, menemui pasien secara langsung juga sama seperti dokter gigi. Gitu ya. Jadi harusnya tidak ada perbedaan antara asisten dan dokter gigi. Sebagai seorang dokter gigi yang memperkerjakan perawatnya, kita tidak boleh menelantarkan lah kata-katanya seperti itu. Oke, lanjut. Oke, ini adalah leveling APD. Misalkan head cup tahu ya kalian ya, yang apa namanya, pelindung kepala atau pelindung rambut gitu ya. Itu pada level 1 tidak diwajibkan atau opsional aja. Artinya apa? Artinya kalau ada rezeki, ada fasilitas yang lebih banyak, boleh digunakan. Tapi pada level 2 dan 3 itu wajib. Seperti itu. Google itu adalah kacamata. Cuma kacamatanya bukan kacamata yang kayak kalian sekarang gunakan. Seperti itu, bukan. Dia kacamatanya lebih kayak seperti kacamata renang gitu ya. Lebih yang presisi lagi, lebih yang kedap udara lagi, seperti itu. Pesil tidak diwajibkan dalam sebuah ini, cuma sebagai tambahan. Masker bedah ada yang biasanya kalian gunakan saat ski lab, seperti itu ya. Atau boleh kembali lagi ke slide saya yang paling
Nomor 3 kayaknya Mas. Coba Mas atau Mbak, mohon maaf. Yang ada foto saya 2 kanan dan kiri. Terus back. Stop di sini. Nah, itu bisa dilihat di kiri kalian itu saya menggunakan masker yang agak aneh gitu ya. Apa itu? Itulah yang dinamakan respirator. Respirator reusable, artinya dia bisa digunakan lagi, tapi yang ada congolan yang di sini yang 2 kanan dan kiri itu congolannya itu adalah sebuah filter. Filternya tadi harus diganti setiap 40 jam. Gitu ya, setiap 40 jam. Ini dulunya tidak digunakan sama tenaga kesehatan, tidak digunakan, tapi malah digunakan pada tenaga insinyur-insinyur atau teknisi, atau bagi yang ingin melakukan pengecatan atau body refiring, mungkin yang untuk bengkel mobil gitu ya, supaya baunya itu tidak tercium sampai menyengatnya seperti itu. Nah, seperti itu. Itulah dulunya tidak digunakan, tapi sekarang ternyata tenaga medis menggunakan instrumen atau alat-alat dari seorang insinyur tadi itu ya. Itu yang namanya respirator. Kalau ada yang lebih lagi ya silahkan menggunakan itu gitu ya. Sebenarnya kalau mau hitung-hitungan dia sebenarnya tidak terlalu mahal dibanding dengan masker medis yang sekarang melonjak tinggi gitu ya harganya, yang dulunya cuma mungkin kalian bisa beli satunya 1.000 apa 500 perak mungkin gitu ya. Sekarang sudah jauh melonjak, dulunya 25.000, sekarang dulu sempat 200 atau bahkan 300, sekarang sudah mulai turun sekitar 150 sepertinya. Mungkin kalau kalian beli eceran atau apapun itu bisa 6.000 sekarang gitu ya. Oke, balik lagi ke slide yang tadi. Mas atau Mbak, silakan. Oke, next, satu lagi. Oke, ini surgical scrub itu adalah baju kalau kalian pernah main ke IGD, instalasi gawat darurat, seragam para perawat, seragam para bidan gitu ya, itulah yang namanya surgical scrub, baju seragam khusus gitu ya, seperti itu. Jadi baju bisa pakai baju yang kita gunakan, bisa dilapisi dengan surgical cup seperti itu, atau surgical-nya saja juga bisa. Terus ada gaun sekali pakai, ini artinya disposable. Disposable ini adalah untuk melapisi yang di bawahnya ada baju hazmat gitu ya. Untuk melapisi itu. Kalau hazmat itu juga sekali buang, disposable. Sarung tangan. Nah, sarung tangan pada zaman sekarang, pada eranya COVID, itu harus ada 2 lapis, ada inner, ada outernya. Innernya bisa yang kalian sering gunakan pada skillet gitu ya, yang biasa, yang harganya mungkin 60.000 atau 70.000 satu kotaknya gitu ya, bisa digunakan itu. Tapi sekarang melonjak tinggi ternyata handskun, sekarang sudah ada di angka 110-an lebih, seperti itu, satu buah handskun. Itu innernya. Outernya ternyata harus lagi pakai menggunakan sarung tangan yang steril, yang satu, yang picesan, yang tertutup gitu ya. Mungkin kalian ada yang menggunakan juga yang seperti itu sebagai outernya. Itu satu bijinya bisa sampai 5.000-an gitu ya. Dan ternyata sepatu juga harus ditutup nih, sepatu, karena dipercaya bisa kotor gitu ya. Dan sudah sepatu tertutup atau alas kaki yang lebih kecil, kalau masih bisa dilakukan penutupan dengan sepatu boot, silahkan, atau diwajibkan bahkan gitu ya. Tapi kalau misalkan sepatunya tadi tidak ada, boleh langsung pakai sepatu boot, tapi akan tidak nyaman ya kalau yang pernah pakai sepatu boot. Kalau tanpa alas apapun pasti akan berkeringat dan akan menghasilkan
tingkat kenyamanan yang rendah. Oke, lanjut, Mas. Oke, ini adalah penampakan dari seseorang yang menggunakan level 3 gitu ya. Seperti ini. Oke, next, lanjut. Bagaimana cara memasangnya? Ini juga ada tekniknya, bukan cuma sekedar pasang gunain gitu ya. Jadi yang pertama harus dilakukan adalah ambil semua peralatan yang dibutuhkan tadi. Misalkan kalian berada di level 3, ambil semua alat dan bahan yang yang digunakan pada level 3. Terus cuci tangan. Jadi pada ruang ganti itu harus ada wastafel. Ruang ganti antara pemasangan dan pelepasan baju itu harus berbeda, tidak bisa jadi satu. Itu ya, yang seharusnya ya. Lalu pasang topi tadi, surgical cap tadi, yang pertama itu dulu yang dipasang setelah kita cuci tangannya. Baru pakaikan masker tadi, pakai masker. Terus sudah selesai baru pasang handskun. Pasang handskun yang inner tadi, yang dalamnya dulu gitu ya. Setelah tadi sudah, baru pasang hazmat yang kalian lihat warna putih-putih gitu ya. Terus kalau misalkan ada 2 lapis, pasang lagi yang selanjutnya. Seperti itu ya. Kalau ada 2 lapis. Tapi biasanya sih ada 2 lapis ya. Terus selanjutnya pasang lagi, ada di nomor 7 yang saya jelaskan, pasang lagi outernya. Outer dari handskun. Nyebutnya handskun ya, bukan handskun ya. Hand. Karena ejaannya dari bahasa Belanda, bukan bahasa Inggris. Jadi kalau kan hand dong, tangan gitu ya, bukan. Dia ejaan Belanda. Jadi disebutnya handskun. Ejaan Belanda. Kalau bahasa Inggrisnya adalah surgical gloves. Kalau mau nyebut pakai bahasa Inggris. Baru setelah semua tadi outer tadi sudah kita pasangkan, baru kencangkan. Karena itu ada resletingnya. Kencangkan resletingnya. Pastikan kalau misalkan tidak ada space di antara kolom, di antara leher gitu ya. Seperti itu. Setelah sudah pakai tadi semua, baru lindungi kaki kita dengan menggunakan alas kaki atau pelindung kaki tadi atau sepatu boot. Seperti itu. Kenapa pemilihan sepatu boot dibanding alas kaki yang penutup tadi? Karena sepatu boot itu bisa di reusable, bisa dicuci. Tapi kalau yang alat pelindung sepatu tadi itu sekali pakai atau sekali buang. Kalau misalkan sekali buang, iya memang lebih baik. Cuma lagi-lagi praktek dokter gigi itu adalah small business. Artinya ada perhatian terhadap pengeluaran di situ dan pendapatan di situ yang harus kita balanskan. Akan mengurangi laba atau keuntungan apabila dengan menggunakan bahan yang disposable gitu ya. Seperti itu. Oke, next lanjut. Oke, gimana cara melepasnya? Bagaimana? Ada juga aturannya. Yang pertama aturan yang harus dilakukan adalah jangan memasuki ruangan yang sama saat melepas dan memasang. Apabila dibedakan gitu ya, dibedakan ruangannya. Satu yang harus dilepas pertama kali adalah sepatu boot. Lepas dulu sepatu boot. Oh, mohon maaf, bukan langsung sepatu boot. Cuci dulu tangan kalian. Masih pakai handskun 2 lapis ya. Cuci dulu tangan kalian. Dengan menggunakan apa? Hand sanitizer boleh. Cuci selayaknya kalian cuci tangan, tapi terbatasi dengan adanya handskun gitu ya. Cuci dulu, baru sisihkan sepatu boot. Kalau dibuang nanti sayang ya. Terus sudah dilepas tadi, cuci lagi pakai tangan. Setiap langkah tadi cuci lagi pakai tangan. Baru lepas masker, baru lepas hazmatnya gitu ya. Cuci tangan lagi setelah itu sudah selesai.
baru lepas Google, baru lepas kacamata tadi. Cuci lagi, setelah itu tangan lagi, cuci lagi, baru cuci masker. Oh, yang pertama tadi hazmat ya, mohon maaf. Cuci masker, lepas maskernya. Setelah lepas masker, cuci tangan lagi, baru lepas apa namanya, scrub atau pelindung rambut tadi ya, pelindung kepala. Sudah itu cuci tangan lagi, baru lakukan pembuangan gloves yang innernya. Yang pertama tadi outer tadi ya, seperti itu. Oke, silakan lanjut. Oke. Dalam menentukan pasien ini COVID atau tidak, bisa menggunakan PCR, rapid test. Tidak, Bu. Pasien ini adalah early warning score COVID. Ini tidak akan diberikan terhadap mahasiswa seperti kalian. Ini nice to know. Karena sifatnya ini adalah seminar, kalian kan seminar nih ceritanya, latdas gitu ya. Jadi ilmu-ilmu ini adalah ilmu yang nice to know, artinya beruntung kalau kalian mendapatkan seperti itu. Beruntung kalau kalian mengikuti yang namanya kegiatan DMT gitu ya. Ini jadi apabila ternyata setelah di CT scan itu adalah sebuah radiografi gitu ya, ditemukan adanya penyakit pneumonia, itu nilainya 5. Kalau tidak 0. Pilihannya antara 0 dan 5 gitu ya. Terus apabila dia ada riwayat dengan pasien yang positif COVID, itu juga 5. Misalkan dia mempunyai keluarga yang ternyata terinfeksi COVID, 5. Seperti itu. Apabila tidak, 0. Yang jadi masalah adalah pasien ini jujur atau tidak. Itu yang sulit mengetahui itu. Oleh karena itu mungkin dimulai dari kalian para aktivis-aktivis ini, tanamkanlah pada setiap pasien-pasien itu, pada setiap kali melakukan screening, pada setiap kali kalian melakukan penyuluhan apapun itu, tanamkanlah sikap jujur terhadap setiap orang tadi. Untuk siapa? Yang pertama adalah untuk melindungi tenaga kesehatan. Kalau tenaga kesehatannya saja terinfeksi, bagaimana mereka merawat pasien-pasien tadi atau calon pasien tadi? Tanamkan seperti itu ya. Terus setelah itu, apakah dia disertai demam atau tidak? Kalau misalkan dia disertai demam, itu berarti nilainya 3. Kalau tidak, 0. Seperti itu. Terus suhu maksimum yang namanya demam itu di atas 37,8 gitu ya. 40 dikatakan demam, tapi di bawah 37,8 itu tidak. Apa namanya? Kalau misalkan ternyata dia lebih dari 37,8, itu ada tambahan lagi 1. Berarti ada kemungkinan kalau misalkan dia mengalami demam, itu nilainya sudah 4. 37,8, iya, demam dari 3 juga dapat gitu ya. 4 sudah nilainya. Terus apabila dia berusia lebih dari 44 tahun, itu sudah nilainya 1. Apabila dia di bawah seperti kalian, berarti nilainya 0 gitu ya. Jenis kelamin laki-laki ternyata juga dihargai, artinya dilakukan pemeriksaan. Itu nilainya 1. Karena pada angka kejadian, laki-laki ternyata lebih sering, lebih banyak terkena. Kenapa? Karena mungkin yang bisa dipahami adalah para laki-laki tadi sering keluar rumah, dan juga satu yang sangat mengganggu kesehatan adalah kebanyakan laki-laki adalah merokok dibanding perempuan gitu ya. Kebanyakan laki-laki merokok. Oleh karena itu di sini mungkin jenis kelamin laki-laki lebih dihargai atau lebih diperhatikan. Jadi yang punya kebiasaan merokok sampai sekarang silahkan dikurangi setahap demi setahap.
gitu ya. Atau bagi kalian calon ibu-ibu, silahkan ditelaah lagi dalam memilih pasangan gitu ya. Jangan yang mengkonsumsi rokok yang dimulai dari yang jangan berlebihan atau jangan sampai tersentuh sedikit pun misalkan. Ada nggak gejala batuk, sesak, dan lain-lain? Kalau misalkan ternyata ada, nilainya juga 1. Kalau tidak, 0. Nilai tertingginya 1. Nah, ini kalau misalkan harus diperiksa darah, itu ada rasio neutrofil sama limfosit. Kalau misalkan bisa dilakukan, silakan dilakukan. Tapi kalau tidak, berarti angka kecurigaan yang turun lagi ke bawah itu tidak boleh lebih dari 10, lebih dari 9 saja, karena anggapan misalkan neutrofilnya, limfositnya ternyata 1 gitu ya. Seperti itu, karena kan dalam pemeriksaan darah kan butuh biaya, butuh budgeting. Sebisa mungkin kita tidak membebani pasien seperti itu. Nah, kecurigaan tinggi tadi apabila nilainya lebih dari 10. Totally ini nilainya adalah 5, 10, 14, 18 gitu ya. Total 18 dari skor ini. Lebih dari 10 sudah kita harus lakukan yang namanya pemeriksaan PCR atau swab test seperti itu. Harus kita lakukan. Karena apa? Karena kecurigaan-kecurigaan tadi. Oke, next, lanjut. Referensinya ada saya letakkan di bawah ya, silahkan nanti kalau mau belajar lebih lanjut. Ini adalah health alert, kartu kewaspadaan kesehatan dari pemerintah Indonesia atau Kemenkes. Ini biasanya kalian temukan apabila kalian warawiri kemana, pergi keluar kota. Hanya sekarang-sekarang saja yang diperbolehkan keluar kota. Dulu Maret, April, Mei, bahkan misalkan sampai Juni mulai tertutup penerbangan gitu ya, karena sekarang sudah mulai adaptasi normal atau new normal, ini harus diberikan. Bahkan tingkat angkutan darat pun sebenarnya harus diberikan ini. Yang mau naik bis, mau naik apapun itu gitu ya, harusnya kalau misalkan para pemerintah itu taat, ini harus digunakan. Bahkan antar kabupaten sedikit pun, misalkan Banjarmasin, Banjarbaru, atau Banjarmasin, bahkan yang ada di hulu sungai, tengah, selatan gitu ya, harusnya menggunakan ini. Harus ada pemeriksaan. Oke, lanjut. Oke. Jadi dokter gigi itu sebenarnya dibatasi dalam hal perawatan, dibatasi sangat terbatas, artinya bekerja sesuai emergensi saja. Salah satu kejadian emergensi yang tidak boleh dilewatkan adalah fraktur. Yang namanya fraktur berarti sesuatu yang tidak diinginkan oleh pasien tersebut. Dia juga tidak ingin terkena musibah gitu ya. Kita tidak bisa menyalahkan itu. Kenapa jadi fraktur bla 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 misalkan seperti itu. Case-nya yang paling harus ditangani adalah fraktur dentoalveolar. Oke, lanjut. Saya diizinkan masuk ya. Siapa namanya? Moderator ya, bahas case ya. Soalnya tadi saya lihat Dokter Dewi tidak mengutarakan kasus ya. Kayaknya cuma bahas-bahas tentang COVID saja gitu ya, dari sekedar dari APD dan lain-lain. Saya masuk ke sini? Iya, silakan dokter. Kan? Oke. Iya. Oke. Fraktur. Bagi yang sudah belajar sekedar recall lagi, merefresh lagi, tapi yang belum belajar, fraktur itu adalah sebuah deformitas atau sebuah perpisahan antara satu tulang yang harusnya saling bergabung, diskontinuitas atau adanya putusnya tulang gitu ya, atau pemisahan, ada gap. Itu bisa terjadi karena satu trauma. Trauma contohnya misalkan kecelakaan, kebentur dan atau bahkan seorang boxer gitu ya, seorang petinju
apa namanya, seorang atlet seperti itu yang dinamakan trauma. Tapi ternyata fraktur juga bisa disebabkan karena penyakit, proses patologis. Apa contohnya? Kista. Kista gigi itu bisa menyebabkan patah karena proses resorpsinya tadi. Apalagi proses patologis, neoplasma, tumor, kanker gitu ya. Itu bisa mematahkan karena dia meresorpsi, dia memakan kepadatan tulang. Seperti itu mungkin analoginya ya. Oke, lanjut lagi. Fraktur dentoalveolar. Fraktur dentoalveolar itu lebih rinci lagi. Dia hanya patah pada bagian dental atau gigi dan tulang alveolar. Kalian pasti sudah belajar yang namanya struktur di rongga mulut itu ada dental, ada gigi, ada struktur penyangganya, jaringan periodontalnya. Salah satu jaringan periodontal adalah tulang alveolar. Di samping ada cementum, ada apa namanya, ada gingiva dan lain-lain gitu ya. Fraktur dentoalveolar itu angka kejadiannya cuma 3,1% ternyata dari angka kejadian fraktur pada mandibula. Mandibula itu rahang bawah gitu ya. Pada mandibula cuma 3,1. Yang paling sering, yang paling tertinggi angka kejadiannya adalah fraktur kondal di daerah atau pendukung temporomandibular joint gitu ya. 3,1% tapi cukup merepotkan. Merepotkan dari mana? Dari penampilan. Dari penampilan giginya patah. Ini fraktur dentoalveolar itu mungkin ini ada yang tahun pertama ya? Masih ada yang tahun pertama kuliahnya? Masih? Oke, masih saya lihat. Ya betul, siapa yang mau jawab? Hafli. Betul, masih ada yang tahun pertama Hafli ya? Iya dok, masih ada dok. Oke. Saya juga harus membaur atau mendistribusikan selayaknya ke setiap angkatan gitu ya. Fraktur dentoalveolar itu giginya lepas atau hilang dari dari gusi gitu ya, terlepas. Nah, kalau misalkan terlepas satu gigi tadi bisa dibayangkan kalau gigi depan gimana tuh perasaannya gitu ya. Estetikanya terganggu, penampilannya terganggu. Apalagi pada dulunya yang SMA dia mengikuti Nanang Galuh gitu ya. Wah, udah dia mementingkan estetik visual yang tinggi. Oke, lanjut. Silahkan kalian baca slide-nya selanjutnya. Apa yang harus kita tanyakan pada pasien ini? Pertama yang harus dilakukan adalah kapan trauma itu terjadi, kapan kecelakaan itu terjadi. Semakin lama itu tertangani, maka akan semakin prognosanya itu akan semakin buruk atau tingkat kesembuhannya, tingkat angka kembalinya itu semakin memburuk. Jadi yang perlu kalian tanamkan sebagai aktivis DMT gitu ya, itu apabila menemui atau apabila merasakan seperti ini segera temui dokter gigi terdekat. Apabila tidak bisa menemui dokter gigi terdekat, temui puskesmas. Seperti itu. Insya Allah kalau misalkan ada di Banjarbaru, walaupun hari libur, tetap saya tangani kejadian emergensi gitu ya. Bagi kalian yang menemukan kasus ini, bisa hubungin saya seperti itu. Karena emergensi. Yang namanya seorang dokter itu tidak mengenal hari libur gitu ya. Lokasi traumanya itu bagaimana? Di mana? Apakah dia di pasir? Atau apakah dia, mohon maaf, misalkan di selokan karena terjatuh gitu ya, terkena sesuatu yang menurut kita kotor gitu ya. Apakah di sana atau hanya di keramik rumah, misalkan di rumah saja yang ada keramik, ada tegelnya gitu ya, ada keramiknya, apakah cuma di situ? Itu harus ditelaah lebih lanjut. Karena tingkat
ke tingkat kehigienitas jatuhnya tadi juga akan berpengaruh terhadap bagaimana kita mengembalikan. Jadi gigi yang lepas tadi itu bisa dikembalikan, bisa dimasukkan lagi ke dalam gusi asalkan semua aspek tadi itu memungkinkan gitu ya bagi yang tahun pertama gitu ya. Bagi ada yang mungkin adik-adiknya mungkin sering bermain atau mungkin orang dewasa ada yang bermain jatuh misalkan seperti itu bisa dimasukin lagi. Itu yang kalian harus lakukan, sosialisasikan sebagai seorang aktivis gitu ya. Mekanisme terjadinya kecelakaan itu bagaimana? Apakah dia hanya terjatuh karena kaget? Atau apakah dia terjatuh itu atau trauma tadi karena hantaman dari sebuah benda gitu ya, misalkan ditabrak atau misalkan dia jatuhnya itu karena apa gitu ya. Itu juga harus ditanyakan mekanismenya. Terus pertolongan pertamanya tadi seperti apa? Artinya kalau misalkan Pak ini kunjungan yang keberapa ke saya? Oh ternyata yang ketiga. Udah lama gitu ya. Pahami dulu. Yang pertama dia datangnya ke siapa? Ternyata datangnya ke tukang gigi. Tukang gigi yang diharapkan harusnya bisa mengatasi masalah, malah memunculin masalah ternyata. Ternyata lah ya misalkan gitu ya. Semoga tidak gitu ya. Walaupun mereka tidak sekolah. Apa yang kita harapkan pada seseorang yang tidak pernah belajar masalah gigi? Apakah dia bisa mengobati? Jawabannya bisa dipikirkan. Kalian yang sekolah 6 tahun dengan dia yang hanya otodidak, apakah bisa disamakan? Tidak pastinya ya. Pertolongan pengobatan yang sudah diperoleh, dah gitu ya. Apa saja itu harus ditelaah lebih lanjut. Apa yang mereka dapatkan. Arah kontaknya tadi bagaimana? Apakah arah kontaknya dari kanan atau dari kiri? Itu juga harus dilakukan. Ternyata dia yang diserang adalah di bagian telinga itu yang anatominya adalah angulus misalkan seperti itu. Tapi kok yang dikeluhkan kok cuma gigi, misalkan seperti itu. Takutnya adalah ada kecurigaan patah di bagian lainnya. Jadi kalau misalkan tadi cuma tukang giginya cuma nyariin, oh ini cuma patah giginya doang, yaudah deh saya betulin dengan ilmu sekedarnya misalkan. Ternyata kalian seorang dokter gigi menemukan menemukan kecurigaan lain, maka lakukanlah yang namanya ronsen, radiograf gitu ya. Oke, lanjut. Mohon maaf memotong dokter, izin Ya. mengingatkan untuk waktu pemberian materinya tersisa 10 menit lagi. Terima kasih Ya. dokter. Oke. Cukupnya nanti akan saya lakukan pemberian materi. Oke. Apa yang harus kalian lakukan? Harus dilakukan adalah pemeriksaan jaringan lunak. Walaupun yang dikeluhkan cuma bagian kanan, misalkan, lakukan semuanya secara menyeluruh. Ekstraoral adalah bagian luar. Lakukan pemeriksaan ekstraoral. Mau belajar lebih lanjut, nanti masuk di kuliah gitu ya. Atau ikuti, adakan seminar lagi, undang Dokter Irham atau saya atau Dokter Dimas, silahkan nanti kalau misalkan ada seminar lagi. Terus pemeriksaan jaringan lunak, walaupun ternyata yang robek cuma bibir, misalkan gitu ya, itu langit-langit, lidah, dan lain-lain juga harus diperiksa bagian intraoralnya. Apakah ada robek di bagian lain gitu ya, yang tidak dikeluhkan sama pasien. Pasien itu ada yang ambang nyerinya itu tinggi, ada yang ambang nyerinya itu rendah. Ada yang sedikit saja sariawan dia sudah mengeluhkan, ada yang banyak sariawan, loh kok segini banyak kok nggak dikeluhkan, misalkan tingkat ketahanan orang itu menahan rasa sakit dan nyeri itu beda-beda. Terus lakukan pemeriksaan tulang mandibula dan maksila. Seperti itu. Bisa dari radiograf, bisa dari secara langsung. Terus pemeriksaan giginya, lakukan yang namanya vitalitas gigi. Gigi ini bukan cuma gigi yang dikeluhkan ya, gigi yang lain, gigi sebelah, gigi tetangganya.
masih hidup atau tidak gitu ya. Terus penunjang pemeriksaan radiografis lainnya. Oke, lanjut. Saya punya waktu 10 menit lagi. Oke, radiologis ada periapikal. Bagi yang sudah masuk tahun kedua mungkin sudah menemukan foto periapikal. Mungkin kalau pernah kalian menjadi pasien, periapikal itu yang pas fotonya itu mungkin kalau dianalogikan seperti pas foto 3x4 mungkin ya. Ya 3x4. Bukan 4x6 terlalu besar. Foto oklusal itu sama filmnya, mungkin 3x4 juga. Itu bedanya adalah kalau periapikal dia lebih rinci, lebih tajam, lebih sharpness, lebih tajam lagi. Karena apa? Karena dia dilakukan close up gitu ya, di zoom segitu banyak. Tapi kalau panoramik itu tidak, panoramik itu besar. Saya tidak bisa membawakan wujudnya. Nanti kalau kalian masih bingung, silakan nanti datang ke praktekan saya gitu ya. Silakan nanti kalian lakukan melihat wujudnya bagaimana, atau nanti di kampus silakan kalau masih bingung gitu ya. Lanjut next. Oke, ini klasifikasi fraktur menurut WHO. Ada yang jadi sebelum jadinya patah itu ada yang namanya retak dulu. Retak ini susah untuk dideteksi. Karena apa? Karena tidak terlihat, tidak terputus, tidak ada gap di antara dua belah benda tadi gitu ya, di antara dua sudut sisi patahan tadi. Bisa dilakukan pemeriksaan dengan cahaya transluminasi. Jadi dilakukan penyinaran di situ. Ada tidak? Oh, kalau misalkan penyinaran tadi ternyata dari bawah gitu ya, terus kita lihat di giginya itu ternyata tembus cahayanya, berarti ada gap di situ, ada retak di situ. Itulah cara melakukan pemeriksaan terhadap sesuatu yang retak tadi. Kalau patah sudah jelas ya, bisa dilihat dengan visual gitu ya. Tapi kalau retak harus ada alat bantu. Terus ada yang ternyata fraktur hanya sesuai yang kita pelajari, sesuai yang kalian pelajari, gigi itu punya 3 lapisan. Ada enamel, dentin, dan pulpa gitu ya. Kalau fraktur sederhana atau mahkota sebatas enamel saja, ini kelas 2 gitu ya. Ada yang menyebabkan kelas 3, ada yang menyebabkan pulpanya itu terbuka. Itu kelas 3. Dan seterusnya gitu ya. Kelas 1, 2, 3, 4, 5 itu berdasarkan tingkat keparahannya. Yang 6 itu yang paling parah. Saya skip aja ya, karena mungkin masih banyak materi yang harus saya berikan. Lanjut selanjutnya. Mengingat waktunya 10 menit, nanti sambil kalian baca mungkin di sesi pertanyaan kalau ada yang ditanyakan nanti kita curi-curi waktu di sana ya. Oke, ini adalah penampakan klinis dari masing-masing klasifikasi tadi. Oke, next. Itu ada referensinya ya. Oke, ini klasifikasi WHO yang berdasarkan jaringan pendukungnya atau jaringan periodontalnya. Kalau tadi kan cuma berdasarkan giginya ya, sampai patahnya sampai kedalaman struktur jaringan gigi yang mana seperti itu. Kalau ini berdasarkan jaringan periodontalnya. Ada yang namanya conclusion, itu cuma memar aja, kelihatan memar gusinya. Terus kalau subluxasi itu dia sudah berpindah posisi. Gambarnya kecil banget di sini. Gambarnya itu mana ya? Bukan ekstrusi. Yang paling kanan bawah sepertinya. Terus luksasi itu giginya sudah goyang. Kalau orang Banjar mungkin bilang tuh enggol-enggol, ya benar ya. Mohon koreksi bagi orang yang Banjar, yang pintar bahasa Banjarnya. Saya orang Banjar, cuma saya tidak fasih seperti itu. Goyang-goyang giginya. Ekstrusi itu berarti giginya itu mengarah ke keluar.
keluar itu maksudnya yang kalau gigi atas dia turun, pada gigi bawah ya dia naik ke arah permukaan gitu ya, ke arah luar permukaan. Tapi kalau dia juga bisa masuk, mendelep itu apa? Masuk ke dalam. Ada, itu namanya intrusive luxation. Itu yang nomor 3, itu yang poin 3. Kalau yang lateral dia gesernya ke samping. Seperti itu, gesernya ke samping. Apulsi. Kalau apulsi itu benar-benar lepas gitu ya. Makanya tadi yang saya bilang, dia jatuhnya di mana? Pasien jatuhnya di mana? Giginya tadi jatuhnya di mana? Bisa saja dia pasien jatuhnya di pasir, ternyata giginya telung nyemplung, akhirnya masuk, mohon maaf, selokan misalkan gitu ya. Bisa terjadi gitu ya. Seperti itu. Nanti itu harus dilakukan anamnesa lebih lanjut. Oke, lanjut. Ini klasifikasi WHO-nya, sudah next aja, nggak apa-apa ini. Nanti akan kalian dapatkan di kuliah juga. Next. Oke, ini gambarnya gitu ya. Ini yang terjadi, yang di gambar A, itu yang patah adalah tulang alveolar. Itu gambar diagram tulang alveolar, cuma satu sisi gitu ya. Kalau misalkan dia masih satu sisi, berarti tingkat kegoyangan itu lebih rendah kalau yang A. Tapi kalau yang B itu sudah bisa menyebabkan yang namanya apulsi tadi, atau gigi tadi sudah jatuh misalkan gitu ya, atau keluar gitu ya. Yuk lanjut, next. Ini perawatannya. Jadi kalau yang cuma memar tadi, lakukanlah yang namanya occlusal grinding atau pengurangan dari bagian oklusal. Terus harus dilakukan instruksi mengunyah makanan yang lembut. Artinya mungkin bubur. Kalau mau lebih bergizi lagi yang berasal dari minuman, mungkin jus alpukat, karena di sana ada asam lemaknya, seperti itu. Terus usahakan jangan makan yang keras-keras dulu. Terima kasih, Bu. Terus alhamdulillah satu selesai sesi saya, lanjut masuk sesi kedua. Yang selanjutnya adalah, atau kita bisa menyebutnya diet TKTP. Tinggi kalori, tinggi protein. Walaupun dia soft diet, walaupun dia diet lunak, tapi dia harus tinggi kalori. Karena apa? Karena perhitungan kalori, intak kalori itu harus diperhatikan juga. Kalorinya harus banyak dan juga harus tinggi protein. Bukan tinggi lemak gitu ya, kalau bisa seperti itu. Ya, TKTP. Oke, saya masuk ke yang poin 5 saja. Luksasi, poin 5. Poin 6, apulsi. Apulsi itu yang harus dilakukan adalah reimplantasi atau pemasangan kembali. Implan kembali gitu ya. Masuk lagi, karena apa? Karena giginya sudah lepas. Harus dikembalikan masuk ke dalam soket. Lanjut lagi, next. Ini jaringan keras pulpa gitu ya. Lanjut saja, saya masih alokasikan buat yang lain, slide yang lain, silakan. Replantasi apulsi. Jadi dalam apulsi atau dalam lepasnya gigi gitu ya. Lanjut. Yang harus diperhatikan adalah golden period. Ada waktu yang dibutuhkan untuk melakukan reimplantasi tadi. Tentunya semakin lama akan semakin buruk. Yang jadi pertanyaan adalah berapa waktu yang paling pas supaya gigi tadi bisa nyantol lagi kembali gitu ya, supaya yang tadinya patah, yang tadinya lepas bisa tidak ada keluhan sama sekali. Seperti itu. Penyembuhannya jadi optimal. Terus penting juga untuk melakukan vitalisasi atau kalau misalkan ternyata gusinya ada robek,
itu juga harus dijahit di sekitaran. Jadi bukan cuma ditanam kembali giginya, tapi harus dijahit juga ligamen periodontalnya apabila putus gitu ya, apabila gingivanya tadi putus. Terus pemasangan gigi tadi itu juga dipengaruhi dari penyimpanan gigi itu dari si pasien menuju ke praktekan. Misalkan ada pasien menuju ke praktekan saya, dia bawa gigi yang lepas tadi, nah itu juga harus diperhatiin cara bawa giginya dia gimana. Apakah cuma digenggam di telapak tangan gitu ya karena saking paniknya, atau gimana, atau masukin kantong misalkan seperti itu beda nanti cara akan beda menghasilkan sebuah hasilnya, tingkat keberhasilannya. Lanjut next. Aduh, pakai mic yang selanjutnya. Ini intraoral. Kalau misalkan intraoral itu yang bisa dilakukan dengan paling gampang adalah di bawah lidah. Jadi bagi kalian para aktivis, apabila melakukan penyuluhan, apabila ada gigi yang lepas, segera sosialisasikan untuk letakkan di bawah lidah. Cuma lagi-lagi harus dibersihkan dulu ini. Kalau misalkan, dok gimana kalau dia nyemplungnya di pasir, gimana kalau nyemplungnya dia di selokan gitu ya. Nah, kalau misalkan ternyata ada air mineral dan lain-lain, cucilah dengan air mineral tadi. Atau apabila ada air PDAM, ya cucilah dengan PDAM. Tapi kalau ada yang lebih baik lagi, bisa dicuci dengan air susu tadi. Apabila dia punya gitu ya, tapi susunya bukan susu yang kental manis, yang ada gulanya gitu ya, bukan. Susu yang apa namanya, yang UHT, susu yang tidak ada gulanya, atau yang iklannya Naga misalkan gitu ya, saya nggak mau nyebut merek seperti itu. Cuci di sana, terus setelah itu boleh dimasukkan lagi ke dalam ke bawah lidah. Yang larutan yang paling baik adalah Heinz Balance Salt Solution ini. Ini pabrikan tapi biasanya ya, ini campuran ada cairan gulanya. Cairan garamnya, karena sering berteman gula dan garam, akhirnya saya keselimpet lidahnya gitu ya. Oke, lanjut. Next. Kondisi yang perlu dipertimbangkan. Oke, lanjut. Keadaan soketnya gimana? Kalau misalkan soketnya tadi ternyata sudah jahit sana sini, ternyata nggak bisa direimplementasi, nggak bisa diimplan lagi, nggak bisa dimasukin lagi, itu akan mempengaruhi tingkat keberhasilan. Apabila luka robek atau soket itu kan tempat kembalinya gigi tadi ya. Apabila soketnya tadi hancur, ruptur segitu banyaknya, maka akan mempengaruhi kesembuhan. Terus golden period itu ternyata juga ada. Golden period itu paling lambat adalah 30 menit. Ternyata setelah jatuh tadi, pasien tadi harus segera menemui dokter gigi secepatnya. 30 menit. Di bawah 30 menit sangat bagus tingkat keberhasilannya. Tapi di atas 30 menit sampai 2 jam, itu gigi ini kan dia butuh pasokan darah gitu ya. Darah kan dia membawa oksigen. Kalau misalkan dia sudah 30 menit lebih sampai 2 jam, itu tingkat nutrisinya juga akan semakin menurun. Artinya apa? Tingkat kehidupan dari gigi tadi juga pasti akan terputus. Itu ya. Artinya apa? Artinya tingkat keberhasilannya akan habis di situ. Krodit. Nah, inilah pentingnya menggunakan behel gitu ya. Artinya gigi-gigi yang krodit, artinya gigi-gigi yang berjejal itu bisa diminimalisir di sini. Penyakit periodontal. Penyakit periodontal misalkan bagi yang jarang bersihkan karang gigi, bagi pasiennya yang bagi masyarakatnya jarang bersihkan karang gigi, itu menjadi kondisi yang harus diterima apabila dia mengalami avulsi. Lebih sedikit peningkatan kesembuhannya. Preservasi tadi bagaimana dia cara nyimpannya? Apakah di larutan HBSS? Apa di larutan susu UHT tadi yang tidak ada gulanya gitu ya?
apakah dikulum di bawah lidah atau bisa dimasukin ke putih telur gitu ya. Tapi nggak mungkin kayaknya kalau menyediakan putih telur dulu Mas harus balik dulu ke rumah kecuali ada warung gitu ya disimpan di sana. Bahkan putih telur pun bingung juga di mana cara menyimpan wadahnya seperti itu. Oke, next lanjut. Oke, alhamdulillah sudah terakhir. Lagi-lagi idola beliau berkata, apabila kalian stop untuk belajar, maka di situ tidak kalian akan stop dalam penggalian ilmu atau kalian akan tidak akan bisa lebih maju lagi. Seperti itu. Maka gunanya wadah para aktivis-aktivis untuk seperti ini adalah sebagai media untuk belajar, sebagai curi-curi start untuk belajar. Ini tidak akan diberikan pada kuliah-kuliah nyata kalian, kuliah-kuliah umum kalian. Hanya belajar dari mana? Dari sini, dari wadah organisasi-organisasi seperti ini. Maka berbanggalah kalian yang melakukan LASAR gitu ya, latihan dasar yang sudah dibimbing oleh para senior-seniornya, manfaatkan, belajar lebih lanjut dari para seniornya, tingkatkan regenerasinya. Percuma Unlam sudah berumur jalan 11, tapi kalau regenerasinya jelek gitu ya, tidak itu yang diharapkan oleh para dosen. Senior-senior sudah belajar dari senior, lebih lanjut lagi nanti belajar kepada para dosen. Dah, mungkin cukup itu. Terima kasih moderator. Salah hilap dalam ucapan saya, mohon maaf, atau mungkin kata-kata saya agak sedikit jorok mungkin, tapi pada dasarnya adalah sebagai ajang diskusi, ajang forum, ajang ilmu pengetahuan. Seperti itu ya. Terima kasih moderator. Saya kembalikan ke moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sukses untuk semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak dokter atas pemaparan materinya yang sangat bermanfaat. Selanjutnya kita kembali memasuki ke sesi tanya jawab. Mekanisme sesi tanya jawabnya sama seperti materi pertama tadi. Bagi peserta yang ingin bertanya, dipersilakan untuk menuliskan nama di kolom komentar. Silakan bagi yang ingin bertanya, bisa menuliskan namanya di kolom komentar. Baik, bagi yang ingin bertanya boleh untuk menuliskan nama. Baik, dipersilakan kepada Saudara Mamandiki Wahyudi untuk menyampaikan pertanyaannya. Ya, baik. Terima kasih moderator. Terima kasih dokter atas pemaparannya yang sangat bermanfaat bagi kami. Izin bertanya dok, Ya, misalkan nih silakan. dok, ada pas orang yang mengalami TMD dok ya, temperamental disorder dok. Nah itu dok untuk penanganan pertamanya itu dok, apa yang kita lakukan gitu dok? Ibaratnya ini misalkan ada keluarga kita jauh dari rumah sakit atau puskesmas misalkan dok, apa yang seharusnya kita lakukan untuk penanganan pertama agar TMD itu tidak menjadi parah dok? Terima kasih dok. Oke, silakan moderator. Bagaimana mekanismenya? Apakah langsung dijawab atau bagaimana? Silakan. Bisa, boleh langsung dijawab dokter. Langsung dijawab boleh ya? Ya. Langsung saya tanggapi. Terima kasih atas pertanyaannya para aktivis Maman ya. Jadi temporomandibular disorder itu dia banyak ya penyakitnya ya. Dari clicking, dari krepitasi dan lain-lain. Yang pertama harus kalian telaah lebih lanjut sebagai seorang awam, orang yang awam gitu, orang yang sun di dentis misalkan gitu ya,
Saya bilang soon karena segera gitu ya, harapannya doa gitu ya, soon. Beda, bukan will be. Apa namanya? Itu yang harus kalian telah lebih lanjut adalah bagaimana, apa penyakitnya. Itu yang lebih ditanyakan. Kalau misalkan maksud Maman mungkin dislokasi dan lain-lain, beda lagi ya dislokasi seperti itu. Apa namanya? Memang susah untuk melakukan pemeriksaan-pemeriksaan tadi. Jadi harapannya adalah apabila menemukan keluarga dalam satu rumah atau keluarga besar yang mengeluhkan adanya keluhan di sendi rahang gitu ya, mungkin mereka nyebutnya sendi rahang atau temporal mandibular joint. Itu adalah dengan menginstruksikan kepada mereka ke dokter gigi. Itu yang paling baik. Seperti itu. Karena mereka lah yang bisa memeriksa gitu ya. Kalau misalkan tidak bisa lagi, mungkin fasilitas kesehatan. Cuma yang perlu kalian pahami, fasilitas kesehatan versi punya pemerintah, itu punya banyak keterbatasan-keterbatasan. Keterbatasan dari segi infrastruktur, keterbatasan dari alatnya, keterbatasan dari bahannya, bahkan sampai ke keterbatasan berdasarkan sumber dayanya. Gitu ya. Sumber dayanya apa maksudnya? Misalkan di daerah Maman ini ada di daerah mana Maman ya? Batola ya? Daerah Balangan dok. Oh, Balangan, mohon maaf. Di daerah Balangan, ternyata dokter gigi spesialis bedah mulutnya ternyata nggak ada. Atau bahkan, mohon maaf, misalkan Mamannya, misalkan tidak ada dokter giginya, cuma ada perawat gigi misalkan. Nah, itu kan menjadi sebuah keterbatasan dalam hal fasilitas-fasilitas kesehatan. Diharapkan dengan dibukanya FKG, nanti kalian-kalian selanjutnya itu mau ke seluruh penjuru Indonesia, harapannya itu kan ya. Nah, supaya apa? Supaya angka kejadian misalkan Maman, keluarga Maman atau siapapun itu ingin berobat, ingin melakukan cek terhadap chief komplainnya, keluhan utamanya, bisa dia terjawabkan seperti itu. Jadi jawaban yang paling bisa saya katakan gitu ya, Mamannya, lakukan pemeriksaan ke dokter gigi. Karena apa? Karena yang namanya temporal mandibular disorder itu kompleks, bukan hanya karena satu pengaruh. Bisa jadi pengaruhnya satu karena ketiadaan gigi geligi atau udah pernah dicabut, bisa jadi karena dia mengunyahnya satu sisi, seperti itu. Banyak. Begitu ya Maman ya tadi pertanyaannya ya. Bagaimana cara mengatasi temporal mandibular disorder gitu ya? Atau gimana? Iya dok, gitu dok. Sebenarnya sebenarnya tadi mau lebih spesifik lagi dok. Maksudnya itu kayak misalkan lepasnya kondil gitu dok. Oh, Iya. kalau yang namanya lepasnya kondil, yang pertama harus kalian lakukan sebagai orang awam atau sebagai aktivis atau sunbi dentis gitu ya, itu tidak bisa. Bahkan saya sendiri pun tidak bisa melakukan, sebagai dokter gigi, saya tidak bisa melakukan operasi. Yang harus itu kalau misalkan ini terbuka ya Maman ya, kondilnya terbuka, maksudnya terlihat pluk gitu, terlihat tulangnya atau gimana? Iya dok. Atau dislokasi? Iya dok. Iya dok. Dislokasi atau apa? Iya dok. Misalkan terjadi kecelakaan atau gimana dok yang misalkan jadi yang lepasnya kondil tadi dok terlihat gitu dok. Terlihat, berarti kulitnya terbuka, Iya dok. pipinya terbuka, terlihat tulang gitu ya? Iya dok. Oh, oke. Misalkan seperti itu, kalian sebagai orang awam atau kalian mungkin melakukan penyuluhan, segera lakukan secepat mungkin pemanggilan 911, di sini apa? 199, darurat emergency. Lakukan penelponan, hubungi UGD, lakukan di sana. Terus apabila nanti ada luka robek, apabila ada kucuran darah yang keluar, para perawat yang ada di dalam ambulan tadi akan melakukan penjahitan sebelum supaya darahnya ya. Terima kasih moderator.
Saya kurang paham apakah moderator, bukan sepertinya Elsa. Penjahitan supaya apa? Supaya darahnya tidak terlalu mengucur. Karena darah yang mengucur banyak itu akan menyebabkan kekurangan darah atau yang dinamakan shock hipovolemik. Nanti kalian belajar lebih lanjut seperti itu. Kita tidak bisa melakukan penanganan seperti itu ya mamanya. Yang perlu kita lakukan adalah membatasi ruang gerak pasien. Artinya kalau misalkan dia lukanya ada di kiri, ya jangan sampai terekspos, jangan sampai tersentuh benda apapun yang kotor misalkan gitu ya. Seperti itu. Lakukan penanganan. Bukan ranahnya kita. Maksudnya bukan ranahnya orang awam gitu ya. Ranahnya dokter gigi iya. Cuma dokter gigi pun tugasnya hanya sebagai sekedar merujuk. Oke? Cukup bagaimana Maman atau ada interupsi tambahan? Cukup dok. Terima kasih banyak dok. Ya. Oke, terima kasih atas atensinya. Selanjutnya silakan moderator. Baik, terima kasih banyak dokter atas jawabannya. Selanjutnya dipersilakan untuk yang ingin bertanya lagi. Masih ada tersisa waktu sekitar 2 menit. Mungkin ada yang ingin bertanya lagi. Baik, dipersilakan kepada Saudara Muhammad Hafli untuk bertanya. Baik, terima kasih moderator atas kesempatan yang telah diberikan. Izin memperkenalkan diri dok, nama saya Muhammad Hafli. Dari materi dokter tadi, saya izin bertanya dok, apabila ada seorang yang misalnya sudah pernah kena TMJ disorder dok, misalnya cuman lepas aja dok, kayak mulutnya tidak bisa tertutup gitu dok. Nah, itu apakah setelah dilakukan penanganan dan kembali normal, apakah di kemudian hari itu akan lebih mudah terkena TMJ disorder lagi dok? Atau setelah dilakukan penanganan itu akan kembali seperti biasa gitu dok? Nah, begitu dokter. Terima kasih. Ya, terima kasih Muhammad Hafli. Baik dokter, bisa langsung dijawab. Oke, saya jawab ya. Terima kasih kepada Hafli. Itu yang dinamakan sebenarnya bukan temporomandibular disorder, tapi itu adalah dislokasi. Ya, dislokasi adalah lokasi atau posisi yang berbeda antara prosesus coronoideus dengan condylar joint-nya, kepala joint-nya, kepala sendinya gitu ya, condyle-nya ya. Itu berbeda. Dia lebih ke anterior. Sehingga apa? Sehingga kalau posisinya berbeda, ya dia tidak akan bisa melakukan relaksasi otot-ototnya, tidak akan bisa menutup sendi rahangnya. Itu bisa karena banyak faktor. Satu, karena membuka mulut yang terlalu lebar. Makanya mungkin yang beragama Muslim, yang saya pahami ya, saya menyebutkan beragama Muslim karena saya penganut, itu tidak diperkenankan untuk membuka mulut terlalu lebar atau tertawa terbahak-bahak misalkan. Bahkan mungkin setiap kepercayaan, setiap agama pasti mengajarkan itu gitu ya. Saya sebutkan Muslim karena saya berkeyakinan itu yang saya pahami. Jadi tidak diperkenankan untuk membuka mulut terlalu lebar, terus membuka mulut tertawa terbahak-bahak. Terus faktor yang selanjutnya yang bisa terjadi adalah karena jadi di antara condyle joint dan processus itu tadi itu ada bantalan juga. Di sana juga ada cairan sinovial joint sinovialnya, cairan sinovial itu adalah cairan pelumasnya, itu ya, cairan pelumasnya. Sama seperti bagi kalian yang suka dengan dunia otomotif, yes, itu ada pelumas di situ. Pelumas tadi akan berpengaruh seandainya usia pasien tadi semakin meningkat. Hafli Faris Ashraf akan berbeda jumlah
cairannya terhadap, mohon maaf, misalkan kakeknya gitu ya, atau neneknya misalkan seperti itu. Jadi begitu. Terus pertanyaan selanjutnya, apakah bisa sering terjadi dok? Apakah bisa menimbulkan kejadian-kejadian seperti itu? Jawabannya adalah iya. Kalau misalkan sudah satu kali seperti itu, bisa. Selanjutnya bisa sering terjadi misalkan, karena sudah ada nih penyebabnya. Kalau misalkan seperti itu, cara mengatasinya gimana? Harus belajar dulu. Dok, kalau misalkan terjadi dislokasi seperti ini, gimana ya cara nganuinnya ya, misalkan cara reposisinya. Cuma kita juga tidak bisa melakukan pembelajaran itu, pemberi ilmu pengetahuan itu kepada masyarakat. Kenapa? Nanti takutnya salah malahannya mengembalikannya. Malah patah nanti, nauzubillah misalkan seperti itu gitu ya. Serba salah sebenarnya. Jadi instruksikan yang mungkin sebagai aktivis, apabila kalian melakukan sosialisasi, jangan tertawa terbahak-bahak atau jangan membuka mulut yang terlalu berlebihan, karena bisa menyebabkan yang namanya dislokasi. Apabila sudah terjadi dislokasi, segera kunjungi dokter gigi, segera kunjungi dokter spesialis bedah mulut. Apa penyebabnya? Setelah semua sudah diketahui penyebabnya apa, lakukan pengobatan. Dokter yang tepat mendiagnosa itu akan mempercepat penyembuhan pasien. Seperti itu. Itu ya, Afli ya. Ada tanggapan, ada instruksi? Silakan. Baik dok, sudah sangat jelas dok. Terima kasih banyak dokter. Baik, terima kasih dokter atas jawabannya. Selanjutnya, untuk sebelum mengakhiri sesi pemberian materi yang kedua ini, mungkin dokter ada yang ingin disampaikan lagi sebagai closing statement gitu dokter? Oke, terima kasih. Saya cuma berpesan, tidak ada salahnya untuk melakukan organisasi, tidak ada salahnya sebagai menambah kewajiban sebagai para aktivis, DMT, sebagai anggota BEM, sebagai di luar gitu ya. Zaman saya dahulu di Jogja, kebetulan saya di Jogja, itu banyak kejadian bencana-bencana alam, Merapi, dan lain-lain. Kebetulan saya mengikuti itu sebagai rescue pada tahun 1 dan tahun kedua gitu ya. 2010 Merapi meletus, saya mengikuti itu. Mungkin ada yang paham Mercy Rescue. Nah, seperti itu. Itu ada rescue-nya, ada apa namanya? Ada sebagai para aktivis. Ada bala bantuan dari para relawan. Namanya Mercy Rescue. Itu adalah wahana para mahasiswa seolah-olah yang ngebet banget pengen jadi dokter misalkan. Disitulah seolah-olah kita bisa dianggap menjadi seorang dokter. Bahkan dari orang awam sekalipun, kalau misalkan melihat kita yang menolong, mesti dia mengucapkan yang namanya, "Pagi dok," misalkan seperti itu. "Bagaimana dok, ini saya batuk-batuk terus ada keluhannya." Padahal misalkan kalian belum jadi dokter. Alangkah senangnya misalkan seperti itu ya, apabila menjadi seorang aktivis, melakukan seorang penyuluh, menjadi seorang penyuluh gitu ya. Alangkah senangnya diperlakukan seperti itu. Itu wadah yang paling nyaman. Terus keuntungan kedua adalah lebih dekat dengan dosen. Karena apa? Karena melakukan seperti ini, ada seminar, ada yang menghubungi dokternya, ada yang menghubungi saya, ada yang menghubungi Bidokes gitu ya. Jadi lebih banyak. Jadi lebih link kalian atau jaringan hidup kalian itu jadi lebih banyak, multi. Jadi lebih banyak, kalian lebih mengenal dunia kepolisian. Oh, nanti kalau ada sesuatu yang ditanyakan ke bagian kepolisian, Bidokes, itu nanti menghubungi Dokter Dewi misalkan, seperti itu. Bagi yang di dunia tahun pertama tidak dekat dengan saya karena ikut ini, mungkin jadi lebih tertarik misalkan di dunia bedah mulut atau dunia apapun itu sebuah keuntungan. Jadi manfaatkan wadah ini, ajang ini, tapi harapan saya sebagai juga seorang pendidik, sebagai seorang dosen, jangan sampai ini mengganggu nilai kalian, gitu ya. Tetap yang harus nilai kalian harus tetap digunakan. Kalian mengambil langkah ini, kewajiban ini pasti sudah memikirkan
kewajiban itu. Karena kewajiban paling utama kalian adalah memuluskan atau membahagiakan tujuan orang tua. Supaya apa? Identis intinya itu. Itu ya. Oke, terima kasih. Semoga sukses untuk kita semua. Saya berdoanya untuk kita semua gitu ya. Harapannya ada doa juga buat saya. Seperti itu, dan sehat selalu untuk kita semua. Semoga terhindar dari wabah-wabah, terhindar dari segala macam penyakit, supaya bisa beraktivitas setiap hari, supaya bisa memberikan manfaat lebih banyak untuk masyarakat sekitar. Oke, terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Saya boleh undur diri atau bagaimana? Izin untuk sesi foto bersama dulu, dokter. Oh, oke, silakan. Terima kasih banyak dokter atas ilmu dan pesan serta masukannya tadi. Selanjutnya kita memasuki sesi foto bersama. Untuk seksi dokumentasi bisa untuk melakukan screenshot. Seluruh peserta diharapkan untuk menyalakan kameranya. Ya, mungkin bisa kita mulai sesi foto bersamanya ya. Saya hitung 1, 2, 3. Oke, ganti gaya boleh? 1, 2, 3. Baik, terima kasih banyak dokter. Dengan berakhirnya sesi foto bersama tadi, maka berakhir pula sesi pemberian materi kedua ini. Terima kasih banyak dokter atas kehadiran dokter dan ilmu yang telah dokter berikan. Saya selaku moderator meminta maaf apabila selama memandu jalannya pemberian materi terdapat kesalahan kata dan perbuatan. Baik dokter, apabila dokter ada keperluan lain, dokter bisa meninggalkan room, dok. Terima kasih banyak dokter. Selanjutnya saya kembalikan kepada MC. Oke, terima kasih. Saya undur diri dulu ya, pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk